Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil dari proyek yang kemarin kita sampaikan dengan judul pembelajaran mendalam coding dan kecerdasan artifisial KKA yang kami integrasikan pada mata pelajaran informatika fase D kelas 7 dengan topik AI untuk mengatasi perubahan iklim, kemiskinan, dan energi terbarukan. Kemudian untuk landasannya tentunya adalah berdasarkan dari modul KKA, kemudian kita juga memperhatikan profil lulusan dan menggunakan plat sistem pembelajaran memanfaatkan kode.org dan Minecraft Education. Kemudian untuk pendekatan kita menggunakan PJBL dan juga TPACK, pembelajaran berbasis project, kemudian teknologikal, pedagogical, content knowledge. Selanjutnya untuk CP ini adalah memahami bagaimana AI belajar, bagaimana menerapkan untuk soal-soal terkait dengan lingkungan, sehingga anak kita tidak hanya mempelajari teknologi AI, tetapi bagaimana apa yang dipelajari oleh anak-anak itu pada akhirnya berdampak kepada lingkungan sekitar. Bagaimana terkait dengan problem perubahan iklim, ini juga menjadi satu problem yang di semua tempat itu ada. Maka dari itu, dengan mempelajari AI, anak akan mendapatkan dan mengakses info-info tersebut untuk nantinya dia akan berkarya dan membuat satu solusi pemecahan masalah bagaimana menghadapi dari perubahan iklim, kemiskinan, dan juga energi terbarukan. Dan untuk di informatikanya kita mengasah dalam berpikir komputasional, menyusun alur algoritma yang juga mengaitkan dengan problem lingkungan serta keberlanjutan ekosistem. Secara etika digital, ini akan membentuk sikap kolaboratif atau kolaborasi di dalam 8 elemen yang menjadi profil lulusan, salah satu profil lulusan. Kemudian membentuk sikap etis dan reflektif di dalam menggunakan teknologi serta membangun dampak sosial yang positif. Nah, ini adalah 8 DPL yang diharapkan nanti akan terbentuk dari kegiatan pembelajaran ini, yaitu adalah ketakwaan dan keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kemandirian, kolaborasi, dan kreativitas. Kemudian tujuan pembelajaran dimulai dari menjelaskan peran AI, kemudian membuat program sederhana, lalu mendesain visual dan refleksi etika. Untuk kegiatan pendahuluan, nanti anak-anak akan mendapatkan materi tentang bagaimana pemanfaatan AI untuk mengerjakan proyek, membantu mengerjakan proyek. Yang berikutnya adalah nanti anak-anak secara berkelompok untuk membuat proyek tersebut sesuai dengan judul yang diinginkan. Kemudian membuat video terkait dengan hasil apa yang akan disolusikan terhadap 3 persoalan tersebut. Dan tentunya nanti akan mengirim video yang menjadi proyek tugas kolaborasi. Dan yang terakhir tentunya nanti ada kegiatan penutup, yaitu adalah refleksi tentang apa yang sudah mereka pelajari serta
bagaimana hasil dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Lalu bagaimana aktivitas siswa dalam kegiatan plug-in atau prakteknya. Yang pertama, anak-anak kita kenalkan dengan bagaimana materi tentang AI untuk mengenal lebih dalam cara menggunakan. Kemudian yang kedua, kita kenalkan dasar melalui situs code.org. Kita memilih ini karena di sana sudah tersedia topik-topik. Nanti juga kita coba demonstrasikan bagaimana memanfaatkan itu untuk memicu semangat anak dalam belajar coding dan AI. Setelah anak-anak mempelajari dasar, kemudian nanti anak-anak akan praktek membuat melalui Minecraft. Setelah itu baru mendokumentasikan dalam bentuk video. Tentunya di dalamnya mereka akan bekerja secara tim atau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian untuk aktivitas yang akan dilakukan di Minecraft-nya, tentunya dia akan membuat bangunan ya, atau membangun infrastruktur. Apa yang mereka pikirkan untuk mengatasi 3 problem yang menjadi permasalahan di awal, yaitu apa? Terkait dengan perubahan iklim, kemiskinan, dan yang ketiga adalah energi terbarukan. Setelah mereka mencari gagasan dengan bantuan AI, tentunya mereka akan membuat secara kolaboratif desain apa yang nanti dimunculkan sebagai bagian dari ide inovasi. Kemudian mereka juga akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil dari kegiatan kolaborasi atau proyek yang sudah mereka kerjakan. Setelah itu memvideo dan mengirimkan kita ke kami, ke guru, sebagai final dari penyelesaian video yang sudah mereka kerjakan. Untuk bagian dari membangun pemahaman, kita ada LKPD, yaitu tentang pengenalan data. Ini mendasari pemahaman anak tentang bagaimana cara kerja AI, menyambung dari materi sebelumnya, yaitu pemanfaatan AI untuk memudahkan kita di dalam bekerja, dan itu didasari dari pengenalan bagaimana cara kerja AI dengan menggunakan data dan pola yang beragam. Ya, kemarin kita sudah diajari bagaimana cara mengenalkan pola itu, dan ini juga kita sampaikan kepada anak didik. Kemudian mendesain solusi, dan yang berikutnya adalah kegiatan refleksi. Yang terakhir, pembelajaran berkelanjutan. Ini pada intinya akan memberdayakan generasi pelajar yang etis serta memiliki inovasi-inovasi yang akan memanfaatkan teknologi bukan hanya sekedar untuk memudahkan pekerjaannya, tetapi memiliki dampak bagi lingkungan dan bagi bumi tentunya, karena ini adalah masalah terkait dengan iklim. Kemudian kompetensi yang dicapai, harapannya anak setelah mempelajari pembelajaran ini akan memiliki kompetensi secara teknis tentang coding, machine learning, dan desain sistem otomatis. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kompetensi sosial, akan membangun kolaborasi, komunikasi, serta problem solving yang berkelanjutan. Dan secara etika, anak-anak diharapkan dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, reflektif, dan memiliki dampak sosial terhadap lingkungan. Kemudian untuk praktek, ini kami tunjukkan
Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kita bisa mendaftar secara gratis ya di code.org. Nanti Bapak Ibu bisa login di sana sebagai guru serta memilih topik-topik untuk mengenalkan coding dan AI ini secara gratis. Nah, Bapak Ibu topiknya apa? Nah, ini salah satu contohnya topiknya. Banyak topik yang sebetulnya bisa dipilih ya, mulai dari bagaimana memanfaatkan AI, kemudian bagaimana cara kerja AI, dan ketika nanti anak-anak sudah memilih topik yang kita pilihkan atau kita sajikan, atau mereka belajar secara mandiri karena ini bisa dibuka secara online, nanti ketika mereka berhasil menguasai satu topik dengan menyelesaikan tantangan, Kode.org ini menyediakan pembelajaran coding dengan kode blok. Sebetulnya hampir sama dengan Scratch atau yang kemarin kita pelajari, yang satunya itu yang mirip Scratch, itu hampir sama. Cuma bedanya kenapa saya memilih Kode.org, di sini nanti di akhir kegiatan anak-anak bisa mendapatkan sertifikat. Jadi mereka ketika berhasil menyelesaikan satu topik, mereka akan dibukakan link untuk bisa mengisi nama mereka dan mendownload sertifikatnya. Itu kelebihannya, dan ini gratis Bapak Ibu. Nah, setelah anak-anak terbangun pemahamannya, barulah kita memberikan project untuk mengasah itu dan mempraktekkan itu ke dalam tugas proyek. Proyeknya nanti menggunakan Minecraft. Jadi anak-anak akan menyelesaikan 3 tantangan itu menggunakan Minecraft. Setelah selesai menggunakan Minecraft, nanti mereka akan rekam dan mengumpulkan video hasil rekaman itu. Nah, ini adalah contoh dari hasilnya. Saya bukakan. Ini internetnya agak terkendala. Sebenarnya saya ingin mendemonstrasikan bagaimana pemahaman yang mudah menggunakan Kode.org ini. Ya, selain cara belajarnya bertahap, di situ juga ada usia yang cocok untuk anak SD, usia yang cocok untuk anak SMP, sehingga kita bisa menyesuaikan. Nah, ini yang penting bagi anak, maka kita sebagai guru bisa memilihkan topik-topik yang harus diselesaikan oleh anak-anak, dan kita bisa menagih itu dalam bentuk sertifikat. Ya, jadi nanti kalau anak sudah menyelesaikan, mana bukti sertifikatnya, itu bisa kita tagih sebagai tugas untuk mengkonstruksi pemahamannya lebih dahulu. Baru nanti setelah dia paham, kita memberikan proyek yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana ini sudah saya buatkan dalam bentuk laporan hasil ya. Contohnya adalah, nah ini ada link videonya, bagaimana progres siswa kita minta untuk melaporkan hasil dari proyeknya itu. Nah, dia akan membuat apa? Itu kita tanyakan progresnya. Nah, dan ini kita tidak mendikte Bapak Ibu. Jadi saya mendengarkan langsung bagaimana anak itu memiliki gagasan-gagasan secara kolaborasi dengan ini memang masih anak-anak kelas 7. Jadi kita latih untuk idenya itu senatural mungkin, kita tidak memberikan banyak orang di sana sehingga murni original buatan anak. Nah, ini contoh untuk solusi terkait masalah kemiskinan ya. Jadi dengan cara membangun sebuah pertanian. Jadi nanti dia akan membangun di Minecraft itu sebuah tempat untuk pertanian. Dan itu yang di video nantinya sambil dia menjelaskan proyeknya itu seperti apa. Untuk contoh hasil akhir
Untuk contoh hasil akhir itu ada, nah ini di karya. Ini adalah contoh dari project yang sudah di video. Ya, kita ambil salah satu Bapak. Ya. Ini adalah hasil akhir dari project yang sudah dikerjakan dalam bentuk video. Nah, seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Sebetulnya yang code.org tadi mau saya demonstrasikan, tetapi sebenarnya ada sedikit kendala. Buat saya buka sekali lagi. Kali ini tidak akan saya ketik. Ini karya siswanya. Nah, karena kita tidak tidak melakukan keterlibatan langsung supaya anak betul-betul mandiri dalam membuat, maka kita mempersilahkan anak berkreasi sesuai dengan apa yang sudah dia pikirkan dan apa yang sudah mereka buat. Nah, ini adalah tampilan Minecraft yang sudah dibuat oleh anak-anak. Bisa percepat. Nah, untuk narasi seperti ini boleh menggunakan bantuan AI Bapak Ibu. Jadi supaya mungkin kan anak-anak ada keterbatasan di dalam menyampaikan presentasi, boleh memanfaatkan. Oke, gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi proyek ini nanti pada akhirnya itu akan mengajarkan kepada anak-anak untuk mempelajari KKA secara menyenangkan. Kemudian yang kedua, ada proyek yang bisa mereka kerjakan, dan sebetulnya setelah mengerjakan proyek itu akan menumbuhkan sebuah kesadaran bahwa pemanfaatan KKA ini tidak semata-mata untuk diri kita, tetapi bagaimana upaya kita untuk berdampak terhadap sekitar, berdampak terhadap lingkungan, berdampak terhadap problem yang saat ini ada, yaitu apa? Yaitu adalah perubahan iklim, kemiskinan, dan juga energi terbarukan. Dan harapannya ide-ide inovasi dari anak-anak ini akan melatih mereka untuk reflektif terhadap perubahan dan keadaan di sekitar. Terima kasih yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita menggunakan Code.org itu kita bisa memilih topik-topik yang sangat banyak. Contohnya adalah bagaimana dasar tentang AI, ya, fondasi dasar tentang AI. Bagaimana cara kerja AI dan mesin learning. Di sini ada usia, ya, jadi ada usia anak yang cocok untuk umur 9 sampai 12, 6 sampai 12 dan seterusnya. Kita sebagai guru bisa memilih, mencoba dan memilihkan apa yang ditawarkan di sini sebagai dasar pemahaman anak secara mandiri. Ya, jadi anak bisa belajar mandiri karena ini online. Contoh, ketika saya memilih salah satu topik, ya, untuk dasar coding misalnya. Ini bentuknya kode blok, dan kode blok ini ketika
sama dengan bersekrek, nanti ketika ditampilkan juga ada bahasanya secara real itu seperti apa. Nah ini ada tantangan 1 sampai 20 langkah yang harus dikerjakan. Bagaimana anak belajar ya, sama kan sebetulnya gerak maju, kemudian gerak mundur ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Nanti sampai selesai. Dan kalau sudah selesai sertifikatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan, kita bisa mengklaim ya. Dan anak-anak nanti bisa menuliskan namanya di sini. Dan kita sebagai guru tinggal menagih, mana buktinya kamu sudah belajar topik yang saya pilihkan ini. Sertifikatnya bisa kita kumpulkan, kita share. Nah dengan nama anak yang sudah menyelesaikan. Ini memudahkan menurut saya seperti itu. Dan terbukti anak-anak karena sistemnya adalah tantangan. Karena lama kalau hanya kita ceritani, kita beri presentasi begitu tidak begitu tumbuh motivasi. Tetapi ketika sudah kita beri challenge, kita minta dia mengumpulkan, menyelesaikan, itu dia lebih semangat untuk melakukan itu secara mandiri. Ini dipakai untuk membangun fondasi pemahaman. Baru nanti dilanjutkan ke tahap tantangan berikutnya. Itu saja tambahannya. Terima kasih.